Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemecahan masalah pembelajaran siswa, ini pembelajaran dasar teknik ketenagaalistrikan. Ini untuk permasalahan yang diambil, ini berkaitan dengan permasalahan yang umum, yaitu anak korban zat adiktif. Dalam hal ini yang diambil adalah perokok. Latar belakangnya, ini terdapat tren bahwa prevalensi jumlah perokok di Indonesia mengalami kenaikan dan usia perokok itu lebih dini atau semakin muda. Ini bisa lihat pada saat kita jalan misalkan itu sudah tidak, kalau dulu istilahnya anak SMA, anak SMK, semea itu yang biasa perokok. Tapi kalau untuk sekarang ini sudah bertambah, semakin menggejala itu sudah tidak di level SLTA lagi, tapi sudah masuk ke level SLTP. Kemudian yang kedua, rokok adalah suatu produk yang dihasilkan dengan memotong daun tembakau secara sempurna, digulung dengan panjang kurang dari 120 mm dan garis tengahnya 10 mm. Ini kalau dulu orang tuh mau merokok dengan cara dilinting, istilahnya dengan menggunakan pahpir atau menggunakan daun jagung. Tapi kalau untuk sekarang itu sudah diperjualbelikan bebas. Semakin tinggi cukai maka harga semakin mahal, tetapi orang masih banyak yang membeli. Meskipun sudah di situ diberikan warning lah, istilahnya peringatan bahwa dari dampak dari perokok itu boleh dibilang bisa menyebabkan kanker. Itu seperti itu. Tapi karena trending, jadi ya tetap aja orang masih pada merokok. Dan di sini jelas sekali rokok pada umumnya dinyalakan dari awal sampai akhir. Itu yang kretek, tetap ada batasnya. Ya kira-kira paling hanya sekitar 2 cm sampai 3 cm. Itu seperti itu. Kandungan dan bahaya rokok, ini kenapa disebut dengan zat adiktif? Yaitu menghirup asap rokok baik sengaja maupun tidak sengaja berarti menghisap 4.000 macam racun. Jadi racunnya aja itu bisa mencapai 4.000 macam racun. Ya, baik yang menghisap secara aktif ataupun pasif. Nah, khususnya yang pasif ini karena kalau yang aktif sudah ketahuan dia sudah banyak racunnya, tapi kalau untuk yang pasif ini boleh dibilang yang sewaktu-waktu aja. Itu seperti itu. Yang kedua, racun yang paling bahaya dalam rokok adalah tar, kemudian nikotin, dan karbon monoksida. Itu seperti kalau karbon monoksida ini sama aja kalau kita menghisap asap knalpot kendaraan, itu sama aja seperti itu. Tapi orang kecenderungan kalau menghisap knalpot itu katanya nggak enak. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiganya, berbagai penyakit mulai dari rusaknya selaput lendir sampai kanker, khususnya kanker paru, kemudian kanker yang ada di tenggorokan, ini ditimbulkan dari perilaku perokok. Ini yang tidak disadari dampaknya. Karena apa? Yang dinikmati adalah istilahnya kesenangan sesaat. Beberapa penyakit lain akibat merokok, yaitu yang pertama penyakit paru, ini jelas karena berhubungan dengan menghisap oksigen. Nah, oksigen ini masuk ke paru-paru. Ini yang paling sering. Itu adalah penyakit paru sampai ke dampaknya itu adalah kanker. Kemudian yang keduanya itu penyakit jantung koroner. Ini karena aliran darahnya juga terhambat, kemudian sistem pompanya atau asupan oksigen dari parunya berkurang. Ini menyebabkan penyakit jantung koroner. Ya, istilahnya jantung berhenti mendadak, itu yang dimaksud dengan koroner. Kemudian yang ketiga ini impotensi. Kemudian yang keempatnya kanker kulit, kemudian kanker mulut, kemudian bibir, dan juga kanker tenggorokan. Ini seperti halnya di label-label yang ada di rokok, itu ada peringatan-peringatan seperti itu. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah merusak otak dan indera. Ini ada gejala bahwa kalau misalkan kerja atau mengerjakan sesuatu itu tanpa istilahnya kalau nggak merokok itu tidak nyaman, kurang konsentrasi. Yaitu karena sistem kerja otaknya sudah mulai berkurang dan indera juga sudah mulai berkurang. Karena pada dasarnya orang tidak merokok juga masih bisa konsentrasi. Itu seperti itu. Tergantung dari kita menyikapinya. Beberapa mitos yang menghambat penanganan atau pencegahan rokok pada pengguna atau anak, yaitu pertama, rokok membantu berpikir. Ini seperti yang saya jelaskan, katanya dengan merokok itu bisa istilahnya konsentrasi bisa lebih bagus.
yang pada kenyataannya merokok mencerai-beraikan pikiran, mengurangi konsentrasi disebabkan penyempitan napas. Kemudian yang kedua, merokok membantu menenangkan urat saraf, padahal menyebabkan jantung berdetak cepat dan hal itu sangat membahayakan. Yang ketiganya, merokok memperbanyak teman, padahal teman yang dimaksud adalah teman yang buruk. Karena memang mereka mempunyai komunitas sendiri. Itu seperti itu. Yang keempat, merokok menghilangkan rasa lelah, padahal justru menambah kelelahan. Karena itu tadi dari segi bernapas juga agak berkurang, kemudian asupan oksigen yang ke otak juga berkurang. Ini menyebabkan mudah lelah. Yang kelima, merokok mengusir kesedihan dan kegalauan, padahal mendatangkan bencana karena merogoh kantongnya itu boleh dibilang rutinitasnya itu dibelikan atau belanja untuk kebutuhan beli rokok, yang boleh dibilang notabene sekarang ini harga rokok udah di atas 20.000. Itu seperti itu. Faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok kepada anak itu pertama pengaruh orang tua. Anak dengan orang tua perokok cenderung akan merokok di kemudian hari, kecuali kalau ada nilai kesadaran dari dirinya sendiri. Misalkan dia cara bergaulnya dengan anak yang tidak merokok, kemudian ditunjang dengan agamanya yang bagus, itu juga mempengaruhi. Karena apa? Sifatnya atau hukumnya adalah makruh. Itu seperti itu. Kemudian kedua, pengaruh teman. Kemudian lingkungan teman memberi sumbangan 93,8% terhadap munculnya perilaku merokok pada anak. Ini mempengaruhi sekali. Kalau misalkan punya teman dua, kemudian dua-duanya merokok, biasanya ada kecenderungan untuk ke bawah. Tetapi kalau perbandingannya itu yang perokoknya satu, yang lainnya tidak, itu kecenderungan tidak ikut merokok. Itu seperti itu. Ya, jadi itu pengaruhnya besar sekali, pengaruh teman. Yang ketiga, faktor kepribadian. Orang mencoba merokok karena alasan ingin tahu dan ingin melepaskan diri dari rasa sakit. Keempat, pengaruh iklan. Sebanyak 52,6% anak mendapat informasi rokok terutama dari iklan di media elektronik. Apalagi menyangkut dengan iklan-iklan rokok yang menyangkut prestasi. Beranggapan mereka bahwa dengan merokok itu prestasi tetap akan bisa jalan. Itu seperti itu. Yang kelima, jenis kelamin. Peningkatan merokok terjadi pada anak perempuan. Ini karena sifatnya pergaulan. Padahal itu sangat membahayakan. Keenam, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap keputusan seseorang yang merokok. Itu seperti halnya teman. Itu faktornya boleh dibilang besar sekali. Faktor lingkungan dalam hal ini misalkan sering nongkrong di diskotik atau di mana yang teman-temannya itu perokok, maka akan ke bawah perokok. Yang ketujuh, faktor regulator. Peningkatan harga jual, pembatasan fasilitas merokok diharapkan dapat menurunkan daya beli rokok. Cara agar berhenti merokok. Pertama, menjaga jarak dengan teman-teman perokok. Kedua, mengganti kebiasaan merokok dengan cemilan kecil atau dengan permen meskipun agak susah. Untuk kebiasaan cemilan kecil atau dengan permen ini karena itu adalah faktor pembiasaan. Cuma kita kalau misalkan berpikir ya berawalnya dari tidak merokok maka harus bisa berhenti untuk tidak merokok lagi. Ketiga, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Ini bisa menghilangkan ada keinginan untuk merokok. Keempat, menggali lebih dalam tentang bahaya merokok, yaitu seperti tadi dijelaskan di depan, itu bahaya racunnya mencapai 3.000. Salah satunya adalah karbon monoksida, itu sama halnya dengan gas atau asap yang dikeluarkan dari knalpot. Yang kelima, mempelajari efek baik dan buruknya apabila merokok. Kalau efek baiknya itu lebih sedikit atau mudaratnya lebih banyak, kenapa harus merokok? Itu boleh dibilang harus berpikir secara logis. Keenam, menciptakan gaya hidup bebas asap rokok dan tembakau. Ketujuh, memperbanyak makan buah-buahan. Kedelapan, ada keinginan kuat untuk meninggalkan rokok, yaitu tadi berfalsafah, berawal tidak merokok, kemudian merokok, berarti harus bisa berhenti kembali. Kalau misalkan dia sampai bilangnya itu, karena saya nggak bisa lepas karena sudah kecanduan, itu bohong, itu karena gengsi. Itu hanya karena gengsi saja. Manfaat berhenti merokok, dapat menghindari racun. Kemudian yang keduanya, hidup lebih bahagia dan sejahtera, bukan hidup lebih lama karena apa? Umur kita tidak ada yang tahu. Kemudian yang ketiga, terhindar dari berbagai penyakit. Sumber dari zat adiktif ini adalah dari Asrorun Ni'am Soleh, Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Terima kasih.